Kamu adik aku adik. Sebelum aku adik. Sebelum aku belajar. Sebelum memulai materi kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu Pak ya. Perkenalan dulu ya, tapi kita yang perkenalannya ini juga perkenalan yang basic ya. Kita sambil bernyanyi. Contohnya gini. Dengan ada foto BBM saya, tahu kan? Contohnya, Bu Karina Aurela adalah namaku, aku punya hobi yaitu memasak. Siapa namamu katakan saja, la. Jadi harus menyebutkan nama sama hobi. Nah, mulai dari Andika. Ini kamu sama namamu. Aku sama Free. Andika Rafael adalah namamu, aku punya hobi yaitu ya memancing. Siapa namamu katakan saja, Andika Rafael adalah namamu. 1, 2, 3. Aku punya hobi yaitu memancing. Siapa namamu katakan saja, Aditya Pratama adalah namaku, aku punya hobi yaitu memancing. Siapa namamu katakan saja. Aditya Ramadhani. Aditya Ramadhani. 1, 2, 3. Adalah namaku, aku punya hobi yaitu siapa namamu katakan saja. Ayo rehat. 1, 2, 3. Namanya siapa? Raihan Azril. Raihan Azril adalah namaku. 1, 2, 3. Adalah namaku, aku punya hobi yaitu katakan saja. 1, 2, 3. Betul. Aku punya hobi yaitu siapa namamu katakan saja. Arum Sekar adalah aku punya hobi yaitu bermusik. Siapa namamu katakan saja. Lanjut. Akhirat. 1, 2, 3. Siapa namamu katakan saja. Lanjut, terakhir. 1, 2, 3. Siapa namamu katakan saja.
dalam sesi. Ya, Bu. Saya kali siapa? Bu. Bu siapa? Saya di sini sebagai teman sebaya kalian ya, jangan ada saya yang lebih tinggi, jangan ya. Saya sebagai teman sebaya kalian yang akan mendampingi teman-teman untuk saling berbagi cerita atau bertukar cerita. Dan kalian ini nanti kalau bercerita harus saling mendukung ya teman-teman. Ya Allah kan kalian satu ini harus saling mendukung. Ya, peran saya dalam kelompok ini adalah membantu agar proses konseling kelompok ini berjalan dengan baik untuk menjaga suasana yang nyaman serta memastikan bahwa semua anggota ini punya kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengarkan. Nah, siapa di sini yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Adi itu sudah pernah ya, Di? Ada bari, Bu. Oh, tiap hari. Ya. Masa TV. Saya juga, Bu. Oh, di sini belum. Ya, di sini belum ada yang pernah ikut konseling kelompok ya. Berarti belum tahu apa itu konseling kelompok ya. Tapi tahu sih. Tahu, Bu. Ya, saya jelaskan mengenai tujuan dulu ya. Tujuan konseling kelompok itu adalah untuk membantu teman-teman itu mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Di sisi lain untuk meningkatkan pemahaman diri dan memperkuat hubungan sosial di antara teman-teman. Ayo adik dengarkan. Kita akan mencoba bersama-sama untuk menggali solusi melalui diskusi dan saling berbagi pengalaman. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat beberapa kesepakatan agar kalian ini bisa berjalan dengan tertib dan nyaman. Ini suasana udah nyaman apa belum? Belum, Pak. Ya, bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan konseling kelompok hari ini dengan waktu 30 sampai 45 menit? Setuju? Setuju. Ya. Gimana? Setuju? Andika setuju? Ya, setuju. Nah, apakah waktu itu bisa disepakati bersama teman-teman? Saya. Kalau teman-teman setuju, kita akan mulai sesi pertama kita hari ini dengan membahas tema yang ringan dulu sambil mengenal lebih dekat. Ini sampai di kota tambah mengenal lebih dekat ini. Nah, terus siap ya? Eksekutif saya sih. Eksekutif ya? Eksekutifnya tadi apa? Lanjut pamungkatan. Mulai dari siapa? Oh, siapa pamungkatan ini gimana? Menyambung huruf terakhir. Dimulai dari saya. Ulangi, 1, 2, 3. Adit. Ada. Oh, dia gak boleh kaman, gak boleh kaman. Iya. Oh, iya. Akan menjadi kita deh. Ulangi ya. Ini boleh sambung kata lain dan nyambung berarti aktif apa teman-teman? Aktif tanaman. Kalian kalian saya nggak fokus kok. Terus saya ulang. Satu. Ini kok saya nyalakan harus ngaku. Satu dan gak aktif. Masih. Iguana. Anjay. Kalah. Saya mau lagi. Tenang, berarti mulai dari Cyrus. Iya, Pak. Naja.
Oke, kalian sendiri loh. Loh, Adit mas apa? Mas apa kenal berarti siapa? Referensi yang kalah di sini siapa? Mairo siapa? Wes begini udah ya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Teman-teman tahu apa nggak asasnya apa aja? Kira-kira? Nggak tahu ya? Konseling kelompok kan? Mau dengar ya Pak? Ya. Kakak dosen mau diterima ya. Kasih kelompok aja. Konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana kita berkumpul untuk saling berbagi cerita, mendengarkan dan saling mendukung. Saya di sini bukan sebagai orang yang menggurui seperti yang saya katakan tadi ya, tapi sebagai teman yang membantu jalannya diskusi. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah membantu teman-teman memahami diri, berbagi pengalaman, mendapat solusi dari masalah kalian, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain atau teman kalian. Nah, di dalam kegiatan ini kita punya beberapa asas penting ya teman-teman. Di sini ada 5 asas pentingnya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Betul sekali. Jadi semua cerita di sini tetap ya di sini nggak boleh nanti kalian habis lingkaran ini kalian sebarin kemana-mana ke teman-teman kalian. Soalnya ini kan mau kalian intinya saling curhat ya. Nah, curhatan ini dikit di sini diselesaikan di sini. Ya. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Di sini tidak ada paksaan untuk kalian berbicara ya. Ya wis kalian yang bicara dengan sukarela. Yang ketiga, keterbukaan. Silahkan kalian cerita sebisa mungkin sesuai kenyamanan kalian sendiri. Yang keempat, ada kebersamaan. Kita saling menghargai dan saling Nah, yang terakhir, aktif dan positif. Diusahakan ikut aktif dan menjaga suasana agar tetap nyaman. Nah, ya. Sekarang saya akan membantu kita semua untuk mengikrarkan janji kerahasiaan bersama. Ini bisa diikuti ya? Ikrarnya. Ya, pas ya, ini harus cepat dan bisa ikrar. Oke, sekarang bisa diikuti ya. Ini nanti kan saya, berarti saya Arul, saya Adit, berarti nama kalian masing-masing ya? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya Karina. Saya Karina. Udah ulangi. Saya Karina. Saya Karina. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima. Menyimpan. Memelihara. Menjaga. Dan merahasiakan segala data. Atau keterangan lainnya yang saya terima baik. Dari diri saya. Dan atau dari siapapun juga. Yaitu data dan. Atau keterangan yang tidak boleh. Dan tidak layak diketahui orang lain. Itu tadi ikrar konseling kelompok ya teman-teman. Kalian sudah mengikrarkan. Jadi kalian harus siap mengikuti konseling kelompok hari ini. Oke ya. Hari ini kita akan mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan realitas untuk membantu teman-teman yang mengalami permasalahan kalian. Di sini kita akan pakai teknik suportif ekspresi, yaitu saling mendukung dan jujur mengekspresikan perasaan. Nah, saya harap semua aktif karena keberhasilan kegiatan ini tergantung dari keterlibatan kita bersama. Tanggung jawab kita adalah terbuka, saling menghargai dan saling mendukung menjaga kerahasiaan selama kegiatan. Nah, dari konseling kelompok udah paham semua ya tadi? Udah ya apa tadi konseling kelompok? Untuk memecahkan secara ya.
lewat sesi curhat-curhatnya ya. Bapak ini sharing santai. Cerita siapa yang mau? Nanti kita mau ambil topik permasalahan yang paling seru dan harus diselesaikan. Ya, ya virus dulu. Ya, virus dulu. Nah, ya kemarin itu apa? Aku mau itu. Tolong dijelaskan ya. Yang keras ya. Waktu olahraga kan saya, Mirja, Azwan, Andin, Andika Rahma, Ini ya, Jadi, Azwan, Ryan, pokoknya di gerombolan itu kita harus sama dikasih terus lewat di kelas S5, S6, S7. Nah itu kan ada belokan kan mbak? Arah itu belokan apa? Mas berapa? 11. Itu kan di bagian itu kan ada CDB dan juga ada tulisan order itu tidak semua kan itu. Ya. Terus habis itu kita udah lewat terus dibuka nih Maksudnya ketika tahu-tahu terus saya nggak gini ada rehat. terus baru itu dijaga tenang terus kayak selainnya belajar sambil ketawa-ketawa Terus terus ya udah saya boleh kita kita tahu dari apa? dari sini Ya. Terus Bu Lili pas kan bukannya kalau sampai pada orang tua terus kita mohon ke Bu Lili ya maaf Bu Lili gitu lucu kamu kenapa dari ini? Dari mama juga. Pasti itu berubah. oh enggak itu loh mbak apa awalnya kamu bilang jadi awal mbak ini habis itu pasang sampai ke meja aku Aku iya betul pasang Anu yang baru. aku nunjuk udah lanjut Jelas aja tadi kan. udah selesai Iya, maksudnya saya sama ngasih itu ya. Ya, kalau maksudnya satu-satu nggak cerita. Coba cerita orang lain. Makanya tadi menggunakan apa aspirasi dan gue itu Ahmad. saya kita akan membaca apa cerita dari orang lain itu mungkin kamu bisa mengetahui tidak boleh itu. Ya lanjut lagi. Serius, itu pas kapan? Kasih paham di besok mau di Ya didengerin ya teman-teman kita itu ada yang baru nonton kemarin. Oh kamu mendapat info. Terus dengarkan yuk. Nanti temanku yang menghadiri.
Ya udah apa cerita? Ini makanya kemarin kalian nak main apa gitu ya? Pas sama-sama kemarin nggak ada. Cowok dulu siapa? Ya Virus. Andika punya banyak cerita. Monggo Mas Andika. Andika. Om ini lagi jadi malu kan. Jadi perjalanan bebas itu Tidak itu. yang tentang merokok. Nah, ya oke. Sekolah ini saya lihat itu banyak ceritanya. Nah, termasuk saya sendiri juga terpelajar. Soalnya ya teman-teman, dari kemarin emang dari kesiswaan sama berbeda itu membahas itu merokok di sekolahan. Itu kan baru bunyinya ya kemarin. Ya, dari kemarin. Terus kemarin juga para siswaan itu ada yang melihat di parkiran luar. Tapi saya nggak pernah ada di parkiran luar. Nanti gimana? Biasanya di warung, tapi nggak pernah di depan. Kalau di depan itu targetnya ketahuan. Nah, teman saya juga dulu pernah ketahuan juga waktu kelas dulu dari kelas di BK. Dari orang tuanya nggak ada. Nah, terus mungkin beberapa persen ya anak sekolah zaman sekarang itu kebanyakan itu merokok. Iya, dan 90%-nya. Apalagi Apalagi kamar mandi belakang ini juga dibahas merokok. Nah, jadi contohnya di sini yang pernah memegang rokok itu kelihatan semua. Ya, aku ngerti, saya tahu siapa saja yang pernah itu pernah ya saya tahu. Ya, Ini kalau pokoknya terjadi Kan nggak ada yang iya nggak boleh nama tapi kalian mengeluarkan hasilnya. kabel kok. ada tahu kabel. Ada tahu lah kenal. Eh? Nah, ya itu tahu. Iya betul. Ya dari itu berapa? Gitu. Terus aku tanya kalau merokok di sekolah itu digunakan apa ya? Harusnya tidak. Tapi banyak yang melanggar, banyak yang tidak dulu. Gimana tempatnya? Banyak yang itu di depan sekolah yang pertama. Biasanya sepulang sekolah atau sebelum masuk itu mereka ada kumpul-kumpul dulu. Panggilan bukan nggak sih? Dia ada di depan. Terus kemudian setelah itu biasanya pada saat istirahat atau jam pelajaran itu banyak kan itu di belakang atau di kamar mandi. Sini. Iya. Saya dulu pas mau ke kamar mandi itu mau buang kecil, tiba-tiba di dalam itu ada yang khusus. Duduk dengan santainya kan, ini tak, aku kan ngintip. Begitu tak, baru tak tinggal, tak ngurusi aku. Mau ada masalah, kalau baik semuanya. Tapi sampai sekarang masih. Ya sekarang kayaknya ada, soalnya di belakang sini sering ada akun buat bersih-bersih. Setidaknya dibayar. Tapi kalau yang di tempat kapal itu total memang tidak ada jaganya. Kalau menurut saya kalau udah di luar sekolah misal emang udah jauh dari luar sekolah, masa itu remajaku udah menormalisasikan merokok. Satu makan juga. Keenakan bapaknya. Yes. Semua teman saya 90% itu merokok semua. Hanya cuma beberapa saja yang tidak. Apalagi teman-teman rumah itu Nah emang kan sekarang saya sudah kebanyakan merokok. Di sini ada. Ada. Ini sih Pak. Berarti yang menuju berarti. Enggak ada pernah merokok sih. Pernah. Aku selalu bisa. Udah, cukup tadi kan? Udah. Terus pengen bercerita apa? Dari konten lama disakiti aja. aku nggak punya. Jadi percaya kan
Kakak satu Tapi gajiannya itu 10%, sudah 20%-nya terhabis. Ya makanya kan aku gak tahu. Jalan cepat, ini gak boleh diyakini loh. Kan harus didengarkan dulu cepat lanjut. Feeling lonely. Kamu harus jadi peran cowok. Anjir. Anjir itu dari mana gitu? Kan saya tadi udah bilang kalau itu kita punya kan. Terus seperti itu, terus saya tidak mengerti. Saya lepaskan lah, ya apa? Habis itu lagi, terus deketin adiknya. Dia tetap sampai lah, ya, semua cowok kayak gitu. Sama aja. Terus saya kerja sendiri, bekerja hati, ternyata aku tidak. Ayo Rehan, jangan menyakiti dulu. Rehan jangan jadi cowok apa itu. Ya. Apa nih apa itu? Jadi aku kasih lagi gede. Apa itu? Jadi kesannya itu dari salah satu pihak itu harus satu ini harus sini terus. Apa itu? Siapa lagi ini? Udah nggak ada lagi. Enggak ada. Kemarin kayak ini, makanya kan dia terusnya terlalu ya ini ya. Enggak. Enggak. Orang. Terbuka ini kan terbuka. Bukan itu orang. Menyesal dengan masalah Pergaulan gimana? Kan kita mau membahas. Iya coba. Pas kan emang. ya waktu SMP maksudnya kan pertama kali masuk SMP itu aku punya sebelumnya tuh kayak aku diam terus diajak yang mana ya aja lah orang ini ajak aku kayak kumpul gitu lah sama jauh aja pas kata itu balas aku Berarti nggak selesai. Aku SMP kan. SMP. Oh. Terus ya bergaul terus awalnya boleh biasa lah motor biasa terus sejak naik SMP kelas 9 terus mulai kayak minuman tapi aku nggak jadi dipilih. Kalau kata kamu coba meniru itu apa enggak? kan juga sama aku Oh, tapi kamu nggak terbawa arus atau terbawa arus ini? Eh? Terus, wes berarti menyesalkan apa enggak? terus juga naik SMA itu kelas 1 itulah gak tahu tangan Oke, ikut. ya, Terus, ya terus kayak ya hampir kan aku kan perjalanan pulang itu kan gak jadi perjalanan pulang aku hampir di sama orang karena salah kantor karena yang temen-temen kan cek alkohol jadi gitu lah gitu ambil terus dari teman-teman juara itu juga kalau temen aku temen juga kita kan bisa yang lain berarti intinya tentang pergaulanmu sering minum minuman tawuran kan? Iya kan? empat sih Oke teman-teman, udah ya? Dari berapa kali tadi? 4? 5? Yang harus kita bahas apa? Kenakalan aja ya? Kalian sama? Ini kan cerita orang lain? Intinya kenakalan aja yang kita bahas tadi apa?
Terhasut. terhasut kayak Ya. manas-manasin. Terus akibatnya selain menyesal, Ya diri kita sendiri rusak. terus kalau merokok, pasti di sini teman-teman merokok, cowok ini. Jujur saya. Ya. Karena kalian hitungannya tuh kalau dibandingkan sama dulu ya, itu tuh jauh beda banget. Sekarang gue bener-bener marak banget ibu kayak murid-murid itu menormalisasikan merokok secara berlebihan. Konteksnya secara berlebihan ya. Itu kenapa sih murid itu pengen berperilaku merokok itu apa karena FOMO? Apa karena emang pengen? Orang yang berkata nek merokok itu akan menghilangkan rasa stres. Coba aku tanya, dia apa sih? Ya. Ya. Ya, karena Kenapa? kalau itu sendiri dia tuh merilekskan itu. Terus? Itu dan efek dari pengaruh itu akan menimbulkan kecenderungan untuk kebiasaan dulu kayak standar. Terus akibatnya? Akibatnya lepas dari tersendat-sendat paru-paru bisa kena kanker, bisa hilang. Terus apa ya? Ya, mungkin karena yang mendorong untuk kalian berperilaku merokok itu karena lingkungan. Apa emang dari kalian karena mau stres? Yang pernah merokok coba deh. Saya mau lagi kan yang pernah mencoba caranya. Ya, jadi itu karena teman-teman juga karena bukan dari teman dulu itu tahu dulu ya itu kan dulu barang-barangnya jadi sehari itu cuma buat habis cuma sekitar 3 sampai 4 sekarang bisa lebih setengah bungkus gitu ya. Dalam konteks berlebihan yang tadi. Dari kita teman jadi kajian yang pertama jadwalnya positif tapi alhamdulillahnya saya tidak mengikuti jejak-jejak teman saya yang lebih lihat dari saya seperti teman kelas jadi alhamdulillahnya saya masih aman Ya. kecuali kalau kerja Sampai sekarang. ya sampai sekarang. Ya. Ya jadi kalau ngomongin sebenarnya atau tidaknya itu tergantung diri sendiri. Ada yang mengatakan kalau rokok itu tidak enak, tapi kalau sudah kecanduan sih oposisi juga. Ini keluar uang banyak, bukannya untuk rokok. Saya mohon teman-teman, rekan-rekan saya yang ada di sini semoga saya sampai kita berdoa ya. Terus kalau Ya, dari kenakalan remaja seks bebas tadi Faiza, apa yang mendorong perilaku seseorang berperilaku seperti itu? Di sisi lain, kalau kalian menggali lebih dalam kan, karena berarti kebanyakan itu kita berperilaku salah kan karena lingkungan, itu kan. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita agar tidak terjerumus hal seperti itu? Dari satu persatu. Nah, kalau biasanya ya untuk memudahkan teman-teman saya itu kita bisa melakukannya dengan pola asuh. Untuk yang tadi saya ngomong dibiasakan kalau minum rokok itu minum rokok jadi ya kita masuk kita kalau berbalik itu bisa terjadi dengan permen. jadi kebiasaan rokok itu bisa berubah dan kalau baiknya tapi bisa berhenti rokok. Emang berhenti merokok itu tidak bisa langsung berhenti itu tidak bisa. Itu harus perlahan-lahan. Dia kan mau sarannya dari siapa Fayus. Paham lagi kan? Malah dia Fayus. Orang tua saya juga seperti itu, susah dibilangin. Suruh mengurangi rokok itu susah. Wes, jadi Cara bilangin itu tadi yang seperti dikatakan Fayus tadi. permen nggak ngaruh. Kalau aku tuh kayak Berarti kita tandanya udah kencang. soalnya itu rokoknya udah dari muda. Udah begitu dulu. Juga kawan. Ya, Itu bukan buat. Ya, terus sama
Aku enggak. Soalnya udah dari lama. Soalnya mau dia juga mikirnya aku lagi stres. Dan bisa benar dialihkan dengan merokok. Itu mau saya kira bisa mengendalikan diri orang lain. Kan yang bisa mengendalikan diri kita adalah ya. Terus berarti ada keterkaitan dari orang-orang terdekat nggak sih? Dari perilaku tadi seperti Rehat dari temannya, terus Andika dari saya. Nah, berarti ada keterkaitan kan? Berarti kita harus pintar-pintar menjaga lingkungan, harus pintar-pintar memilih lingkungan yang tidak toksik ya itu. Berarti penyebab dari terjadinya masalah yang kalian kemukakan tadi itu apa? Berawal dari apa dulu? Ya, satu berawal dari lingkungan, dorongan ke diri perlu. Terus akibatnya anak sekarang kita pikirkan secara bersama-sama. Kalau kalian berhasil merubah sesuatu yang sudah direncanakan, kira-kira hal positif atau ribet apa yang bisa kalian dapatkan? Contohnya dari tadi, Andika, ini saya tanya Andika, aku mau, kita pikirkan secara bersama-sama. Nanti aku harus tanya ke lain, saya kok kalian ngomong, ya. Nah, kira-kira hal positif atau ribet apa yang bisa kami dapatkan jika kamu bisa mengurangi kandungan rokok? Yang pertama itu masa depan lebih cerah, umur juga bisa lebih panjang, lebih sehat. Kemudian untuk uang itu bisa diakseskan untuk menabung. Terus juga uang tidak lalu untuk rokok, ini bisa untuk makanan dan kebutuhan lainnya yang lebih penting seperti baju, mungkin makanan. Nah, kemudian juga keluarga itu lebih nyaman, lebih dikenal. Soalnya kalau kita rokok, otomatis badan kita kan menjadi turun ya, kualitas itu juga turun dan badan keluarga itu panas. Kalau lainnya tadi hampir sama ya, kasus penanganan pacaran hampir sama. Yang diberitakan kasusnya Andika aja ya merokok yang sedang begini, ya. Terus baru sekarang kita juga perlu memikirkan kalau misalnya kamu tidak menjalankan rencana perbaikan, menjalankan rencana menjaga kecenderungan merokok. Nah, kira-kira konsekuensi apa yang terjadi? Mungkin yang pertama itu kalau masa depan itu kan memang saya tidak tahu, tapi tentu saja normal dan aman karena sudah dari kenaikan lagi itu pada rokok. Kebanyakan yang tidak semua. Jadi kalau itu pada tahun depan mungkin ya anak mereka di usia remaja itu mungkin bisa saja dibutuhkan halnya hukumannya. Terus juga kualitas hidup seseorang itu menjadi lebih buruk karena adanya candu tadi. Betul itu ya konsekuensinya. Oke, sekarang kalian memberikan tanggapan secara masing-masing dulu untuk Andika. Setelah Andika mengenai konsekuensinya nanti, kan tadi dengarkan kan? Nah, dengan cara masing-masing sama Andika.
tindakan yang dilakukan selama program tersebut memiliki resiko dan konsekuensi. Sudah paham ya? Kalau kalian melakukan apa harus dipikirkan? Ya tuh. Nah, reward dan konsekuensi ini akan menjadi pengingat bahwa kalian, terutama kita, supaya tetap konsisten dan semangat menjalani perubahan ya. Apa tadi perubahannya? Ya. Nah, apakah teman-teman sudah saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan jelas tadi? Ya. Apakah kita sudah bekerja sama dan saling mendukung dalam kelompok?
Sebelum mengakhiri konseling, kemudian konseling hari ini, Konseling kelompok. konseling kelompok hari ini, berdoa menurut nama